Oke, good afternoon Angels. Terima kasih banyak. Selamat datang kembali di kelas coach. Sudah makan semua ya? Ya. Oke. Sebelum kita bahas detail tentang materi masih otak kanan, yang berikutnya kita akan sedikit membedah detail tentang apa sih itu Red Angels. Mungkin teman-teman selama ini hanya mendengarkan sekilas-sekilas saja, kurang begitu jelas. Jadi melalui session ini kita akan bahas detail tentang kapan sih Red Angel-nya itu berdiri dan kenapa kok ada Red Angel, apa yang membedakan kita dengan yang lain ya. Walaupun kurang lebih kita sudah banyak cakap-cakap tentang ini di voice note melalui WhatsApp group, tapi dengan adanya session ini mungkin teman-teman akan lebih memahami lagi. Harapannya adalah supaya benar-benar menyadari bahwa pilihan teman-teman itu adalah semoga yang terbaik. Gitu ya. Oke, kita mulai saja. Welcome to Red Angel, tepuk tangan boleh? Iya. Welcome to Red Angels. Ini company profile kita. Ceritanya itu dulu gini. Coach itu kan di Jakarta, pindah ke Surabaya. Jadi Surabaya itu kita buka hub baru. Nah, pesawatnya itu dulu sedikit deh. Jadi karena masih baru, pesawatnya cuma 2. Nah, otomatis coach itu jarang terbang. Akhirnya timbullah yang namanya boring time ya. Kalau lihat tengok di gambar ya, kita boring time banget. Kerjaannya tiap hari hal-hal yang nggak positif lah, nongkrong di mall berjam-jam, nonton bioskop, baru keluar masuk bioskop lagi, hanya untuk killing the time, membunuh waktu ya, supaya ada kegiatan karaoke kadang sendirian, kayak orang nggak punya temen gitu ya. Nah, dari boring inilah sampai suatu ketika akhirnya coach itu melihat ada semacam kayak anak-anak sekolah tapi dengan berseragam-seragam ala-ala pramugari gitu di pinggir jalan. Ini maksudnya pramugari mana, maskapai mana gitu kan. Tak coba tanyakan, aku datang turun dari mobil mencoba, ini Mbak ini sekolah apa Mbak, dari maskapai pramugari mana? Oh, kita masih sekolah Mas gitu katanya. Sekolahnya di mana? Ini sekolah pramugari. Iya, sekolah pramugari. Nah, tanya gitu, ternyata pramugari itu ada sekolahnya. Padahal kan dulu kan coach nggak pakai ada sekolah pramugari. Jadi maskapai penerbangan ngelamar ya akhirnya ikut ngelamar langsung tanpa melalui namanya seleksi-seleksi, training-training di sekolah pramugari, tidak ada. Jadi itu sebuah keheranan buat coach sendiri. Sampai akhirnya coach mencoba untuk Google dengan kodenya adalah sekolah pramugari. Keluarlah banyak sekolah pramugari di Indonesia. Dan kebetulan waktu itu di Surabaya juga ada. Barulah ada niatan kalau ada sekolah pramugari, mungkin nggak ya ilmuku bisa dibagikan ke teman-teman adik-adik yang mau jadi pramugari itu. Jadi mencoba untuk berbagi ilmu dan pengalaman, apalagi saat itu banyak waktu luang yang coach alami ya. Jadi akan lebih tepat sasaran lah kalau seandainya ikut bisa berbagi ilmu dan pengalaman dengan teman-teman yang masih sekolah pramugari itu. Mencoba untuk kirim email, waktu itu hampir ada sekitar 8-10 sekolah pramugari di Surabaya. Jadi tak kirimin email satu-satu, dan dalam hitungan hari, nggak pakai lama, diteleponin lah coach untuk diminta datang ke sekolahnya mereka untuk wawancara. Nah, dari wawancara itulah ditentukan mau ngajar apa, berapa lama, diminta untuk bikin kurikulum, bikin silabus, dan akhirnya nggak usah basa-basi ya, karena coach masih aktif terbang sebagai pramugara senior, akhirnya diterima. Dan nggak cuma satu, hampir semua sekolah yang di email tadi menghubungi coach lagi dan diterima ngajar di sekolahnya mereka masing-masing. Otomatis yang tadinya nganggur jadi nganggur nggak? Nggak jadi nganggur. Akhirnya jadi ngajar di sini, ngajar situ, pindah ke sini, pindah ke situ. Jadi ngajar tuh bisa sehari itu bisa full day training. Mencolok ngajar ke sekolah A, ngajar ke sekolah B, ke sekolah C, ke sekolah D, itu setiap hari. Pokoknya setiap kali nggak terbang, nggak ada jadwal, pasti ngajar. Itulah yang coach lakukan dulu. Dan tidak hanya sebatas di Surabaya, karena saking senangnya ngajar, senangnya berbagi ilmu tentang pengalaman coach, akhirnya sampai ke luar Surabaya deh. Jadi sampai akhirnya ke Jakarta, sampai akhirnya ke Bandung, ke Jogja, sampai ke Batam. Jadi hampir semua sekolah-sekolah pramugari itu kurang lebih akhirnya tahu profilnya coach dan diminta untuk datang ke sekolahnya mereka sendiri. Jadi kurang lebih hampir semua sekolah pramugari yang ada di Indonesia ini pernah coach datangi dan pernah ngajar di sana. Nah, itu awal ceritanya seperti itu. Dari pengalaman ngajar-ngajar, dari pengalaman berbagi ilmu dan ilmu-ilmu tentang pramugari ya. Dari situ coach merasa menemukan bahwa sepertinya coach punya cukup banyak kemampuan lah untuk ngajar. Tapi secara
sertifikasi, ternyata kan waktu itu coach belum tersertifikasi, hanya sebatas pramugara senior, belum menjadi seorang instruktur, belum menjadi seorang trainer, sampai akhirnya mencoba untuk ikut namanya TOT, Training of Trainer. Jadi harus ada sertifikasinya kan, harus ada lisensinya gitu. Akhirnya ikut sekolah, dan sekolahnya bukan di maskapai coach sendiri, malah sekolahnya itu di maskapai lain. Jadi coach ikut sekolah trainer, ikut sekolah instruktur itu di maskapai lain. Ya otomatis bayar. Waktu training hampir sekitar 2 minggu, alhamdulillah lulus dengan lulusan terbaik dan mendapatkan hadiah dari maskapai tersebut, dan akhirnya menjabatlah sebagai seorang trainer. TOT-nya berhasil, lulus dengan nilai yang baik. Dari situ makin kesini makin seneng ngajar, makin sah legal ngajarnya, sampai akhirnya ya sudah mulai menemukan bahwa ternyata dunia pendidikan dengan menjadi seorang trainer mengajar itu sebuah passion yang kadang tidak ada habisnya powernya. Bahkan waktu itu coach ngajar itu tanpa fee mengajar yang cukup gitu loh, hanya sekedar habis untuk ongkos bensin mobil aja gitu loh. Tapi yang coach fokuskan pada saat itu bukan tentang fee mengajarnya, tapi ketemu sama adik-adik, kalian mau jadi seperti saya, ini mau jadi pramugari semua, dan ini antusias berbagi ilmu tuh senang banget. Dan itu yang membuat coach akhirnya walaupun fee-nya tidak seberapa besar, tapi nilai kepuasannya ada. Nah, seiring waktu berjalan, setelah sudah menjadi profesional instruktur, ternyata banyak sekolah-sekolah pramugari itu yang mencoba untuk menawarkan bisnis, offering bisnis ke coach. Coach mau nggak jadi bagian dari tim kita? Mau nggak bantu membesarkan sekolah kita? Coach kita jadikan sebagai ya staf inti lah, entah namanya sebagai direktur lah, sebagai staf marketingnya lah, sebagai brand ambassadornya lah, apapun lah istilahnya itu. Intinya coach ingin dilibatkan ke sekolah pramugari mereka. Waktu sih coach nggak mau, karena statusnya kan coach masih terikat ya, masih kerja di perusahaan coach, jadi nggak boleh punya jabatan double di tempat lain sebagai seorang karyawan, nggak boleh. Nah, tapi ternyata banyak sekolah-sekolah itu yang akhirnya ya secara diam-diam menjadikan coach sebagai brand ambasadornya mereka. Kalau kamu sekolah di sini, ini loh yang ngajar, profesional instruktur dari maskapai internasional. Dan kadang malah ada yang foto coach itu diambil, dicuri dari Facebook, dari Instagram kita, dijadikan banner, dijadikan spanduk gede, dipajang di mana-mana tanpa ngomong ke coachnya. Hal seperti itu yang akhirnya membuat coach akhirnya merasa kayak ada sesuatu yang sepertinya kurang benar gitu ya. Jadi selain dijadikan marketing ambassador tanpa ada bayaran, tanpa ada izin, mereka menjadikan coach sebagai seorang bumper lah. Ini instruktur asli, ini pramugara senior, ini yang nanti yang ngajar. Kalau kamu masuk sekolah ini, ya kamu akan mengikuti jejaknya seperti ini. Pokoknya bahasa-bahasa yang manis-manis lah, tanpa coach ketahui. Terus yang paling coach tidak sukai adalah, kurang setuju adalah ternyata banyak teman-teman kita sekolah pramugari lain itu yang menggunakan tagline jaminan kerja. Tagline jaminan kerja. Jadi kalau kamu masuk ke sekolah pramugari kita berikan jaminan kerja jadi pramugari. Jaminan kerja sampai lulus jadi pramugari. Penyaluran kerja jadi pramugari. Pendampingan kerja sampai jadi pramugari. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang menurut saya akhirnya tidak sesuai dengan aslinya, karena coach sendiri kan sudah banyak merasakan perjuangan-perjuangan ya Dek ya. Jadi untuk menjadi pramugari itu banyak proses perjuangan yang harus kita lewati satu persatu, dan perjuangan itu tergantung sumber daya manusia kita sendiri, tergantung pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, bahkan mungkin tergantung nasib dan rezeki kita sendiri gitu loh. Nah, jadi bukan dijaminkan, apalagi profesi ini profesi yang bersertifikasi, di mana untuk mendapatkan sertifikasi tersebut harus melalui ujian-ujian negara. Ada prakteknya, ada ujian tertulisnya, ada tes kesehatannya. Kalau lulus semua barulah kita dapat sertifikat, baru jadi pramugari. Jadi orang lain tidak punya hak untuk memberikan jaminan kita jadi pramugari. Nah, bahasa-bahasa jaminan kerja ini seringkali digunakan oleh sekolah-sekolah pramugari, oknum-oknum ya saya menyebutnya ya. Oknum sekolah pramugari yang hanya fokusnya ke manis-manis di awal saja, dengan harapan apa? Supaya banyak murid-murid yang mau masuk ke sekolah mereka, karena ada embel-embel jaminan jadi pramugarinya. Itu yang coach gak setuju. Terus yang kedua adalah banyak teman-teman kita dari sekolah pramugari itu yang biayanya luar biasa besar ya, sampai 40 juta, hampir 50 juta ya, besar sekali. Dan biaya itu kebanyakan yang menjadi peserta trainingnya adalah bukan anak-anak orang kaya yang dari kota-kota besar, tidak.
Justru orang-orang yang pengen berminat jadi pramugari itu biasanya adalah teman-teman kita dari daerah-daerah. Ya sih? Dan untuk mendapatkan uang 40 sampai 50 juta itu kadang harus ada jual sawah, jual sapi, gade sertifikat A, sertifikat B. Hanya karena apa? Demi anaknya jadi pramugari. Nah, dengan bahasa jaminan kerja itu akhirnya banyak orang tua yang mengusahakan yang tadinya nggak ada jadi ada. Dia ada-adain. Yang tadinya nggak mampu dipaksain supaya mampu karena anaknya katanya dijaminkan jadi pramugari. Jadi sebenarnya bahasa informasi seperti ini yang coach sendiri kurang setuju. Akhirnya secara tidak langsung kita memberikan sebuah informasi yang salah kepada para orang tua calon-calon yang mau sekolah pramugari itu ya. Ini suatu yang nggak benar, suatu yang salah, dan akhirnya membuat banyak orang itu akhirnya dikecewakan. Kenapa dikecewakan? Karena ternyata aslinya tidak seperti itu. Proses untuk menjadi pramugari tidak segampang orang memberikan jaminan kerja. Nah, ini yang bahaya. Nah, itulah yang menjadi dasar-dasar akhirnya coach pelan-pelan mengundurkan diri dari sekolah-sekolah pramugari tersebut, nggak mau ngajar lagi deh. Kenapa nggak mau ngajar? Satu, coach dijadikan sebagai brand ambassador marketing mereka tanpa ada omongan apa-apa. Terus yang kedua, banyak teman-teman itu yang sekolah pramugari di tempat tersebut, orang tuanya itu ngubungnya ke coach. Kan kalian pasti deketan sama coach kan ya? Nggak deket sama manajemennya, karena taunya coach yang pramugaranya, yang seniornya ada apa-apa tentang pramugari, pasti coach yang ditanyakan. Jadi semua orang tua murid itu nanya ke coach, coach anak saya udah selesai sekolah pramugari kok kenapa nggak jadi pramugari ya? Ditanya seperti itu, Mbak. Ya akhirnya coach menjawab apa adanya dong. Duh, prosesnya nggak seperti itu, Pak. Loh, aku diinfoin sama staf marketingnya dari sekolah ini begitu loh, Pak Priyo, katanya. Jadi kalau saya masuk ke sekolah pramugari tersebut itu jaminan kerja jadi pramugari. Lah ini anak saya udah lulus kok nggak jadi pramugari. Ceritanya bagaimana, prosesnya bagaimana? Yuk tak jelasin apa adanya. Nah, dari situ akhirnya banyak ternyata orang tua yang mendapatkan informasi yang salah, akhirnya dikecewakan. Nah, ini yang sebenarnya dalam hati saya merasa bahwa sesuatu informasi yang salah akhirnya bisa menyebabkan orang jadi merugi. Nah, ini awal mulanya. Akhirnya cepat atau lambat saya mulai untuk mengundurkan diri dari sekolah-sekolah pramugari tersebut, dan secara tidak langsung berusaha untuk membuat proyek sendiri yang tepat sasaran, yang cerdas, yang memberikan informasi apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dimanis-maniskan. Kalau jelek ya jelek, kalau susah ya susah, kalau bagus ya kita bilang bagus. Nah, waktu itu akhirnya setelah coach berhenti ngajar di sekolah-sekolah pramugari di tempat lain, coach mencoba untuk memberikan sebuah training singkat, yaitu namanya pelatihan singkat praseleksi pramugari. Cukup 2 minggu deh. 2 minggu itu sudah makan, sudah asrama, sudah training. Trainingnya pun waktu itu di hotel. Dari pelatihan-pelatihan tersebut lah banyak orang yang akhirnya merasa bahwa pelatihan itu pelatihan yang menipu, pelatihan yang kacangan, pelatihan yang murahan, dan banyak orang nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena banyak sekolah pramugari lain durasinya itu 4 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Iya kan? Bahkan ada 1 tahun. Untuk sekolah pramugari hanya sampai 1 tahun. Tapi kenapa kok ada nama Red Angel kok cuma 2 minggu? Mana mungkin yang 1 tahun aja belum tentu jadi pramugari, yang sudah 6 bulan banyak terbukti yang nggak jadi pramugari, apalagi ini yang 2 minggu. Mana mungkin bisa jadi pramugari dengan cukup training 2 minggu gitu loh. Jadi awal-awal kita berdiri tuh banyak dicemooh orang lain lah. Tapi akhirnya coach mencoba untuk memberikan banyak sharing dan konsultasi ya waktu itu ya. Ayo kita buat grup WA, siapa yang nggak setuju tanyakan. Mari kita berdebat. Sales marketing mana yang mau ngajak debat coach? Ayo tak ladenin. Orang tua mana yang mau nanyakan kebenaran? Ayo tak kasih tahu yang sebenarnya. Jadi banyak teman-teman kita tuh akhirnya yang menyadari, jangan ngomong aja pramugara senior kok. Emang yang disampaikan ya benar apa adanya seperti itu. Jadi ketika mereka mendapatkan informasi dari sales mana, di klarifikasi ke coach ya coach bantai habis. Nggak seperti itu, tidak ada istilah bahasa jaminan. Yang ada adalah harus berjuang, harus ngelewatin tes dan seleksinya. Kalau lulus tes dan seleksinya baru kemungkinan besar bisa jadi pramugari. Prosesnya panjang, ini tak bongkar bahwa ada tes dan seleksi. Setelah lulus tes seleksi ada training selama 3 bulan. Di training 3 bulan itu ada ujian-ujian. Ya ujiannya tertulis, ujian praktek. Kalau lulus baru ujian negara juga ada ujian tertulis, ada ujian praktek. Lulus baru dapat sertifikat, baru bisa terbang jadi pramugari. Prosesnya panjang. Jadi tidak semudah orang memberikan jaminan kerja. Akhirnya banyak orang pelan dan pasti makin menyadari bahwa ternyata yang benar ya seperti ini.
ya melalui sharing konsultasi, sama kayak teman-teman sekarang kan, jauh-jauh hari pasti karena WA grup online ya kan, kelas online, kita banyak memberikan sharing-sharing konsultasi tanya jawab, kita ada online kelas, dan coach juga berusaha untuk menunjukkan diri coach tidak sembunyi-sembunyi kan. Ada personal branding, kamu lihat aja IG-nya, coach kerja di mana, sebagai apa, apakah mungkin coach ini tukang sol sepatu ya kan, atau mungkin sales marketing dari sekolah mana gitu, lihat aja lah profilnya. Jadi ketika teman-teman tahu brandingnya siapa yang ngomong, mungkin teman-teman disitu timbullah trust ya, timbullah kepercayaan bahwa ternyata yang ngomong bener kok, senior pramugara, maskapai internasional, sudah instruktur pula, sudah trainer pula. Ya masa sih dia mau bohong, masa dia mau ngiming-ngiming jadi jaminan pramugari, sedangkan itu jaminannya tidak ada. Nah, coach merasa bahwa ketika ada yang sukses jadi pramugari karena memang bibitnya bagus, tapi ketika dia gagal nggak jadi pramugari karena emang bibitnya kurang bagus. Kenapa bibitnya kurang bagus? Karena ilmunya kurang ada. Dari awal bahasa Inggrisnya lemah. Nah, permasalahannya ternyata di bahasa Inggris deh. Kalau aku ngajarin interview ke kalian mungkin dalam hitungan waktu hari bisa ya. Ngajarin dandan mungkin dalam hitungan jam bisa. Ngajarin psikotes juga mungkin bisa. Ngajarin materi-materi pramugari, kita tinggal duduk bareng seperti ini, kita belajar, kita bedah buku, bisa belajar. Tapi kalau bahasa Inggris nggak bisa singkat. Nggak bisa dalam hitungan hari, hitungan minggu. Itu proses yang harus berulang, berbulan-bulan juga. Nah, itu yang jadi PR kita sekarang. Jadi, ternyata program 2 minggu ini tidak cukup kuat untuk dijadikan konsep untuk training, untuk mempersiapkan diri mengikuti tes dan seleksinya. Banyak teman-teman kita yang gagal itu ya karena bahasa Inggrisnya masih lemah sekali. Akhirnya, coach punya semacam kayak kelas tambahan, gimana caranya supaya ada kelas bahasa Inggris. Nah, kalau kelas bahasa Inggris adanya di kota besar, dampaknya apa? Biaya pasti mahal, karena biaya kos di kota besar mahal, terus nyewa gurunya juga pasti, biaya gurunya juga pasti mahal. Ya nggak mungkin dong, sedangkan kita berusaha untuk membuat sebuah biaya yang ringan, yang murah. Tapi kalau di kota besar nggak mungkin itu bisa dikondisikan. Akhirnya coach larilah ke kampung Inggris Pare Kediri. Namanya juga di kampung, semuanya serba murah. Nah, di kampung Inggris Pare Kediri itulah kekuatan bahasa Inggrisnya besar. Kita ada training tambahan sekitar hampir 3 bulan. Jadi pramugari kurikulumnya itu mentok paling sekitar 1 bulanan. 2 bulannya itu fokus ke bahasa Inggris. Walaupun kita seling-seling ya kurikulumnya. Seperti itu. Dan alhasil banyak sekali yang mendapatkan ilmu dan kekuatan bahasa Inggris yang cukup besar. Jadi banyak adik-adik kita tuh yang benar-benar akhirnya yang tadinya biasa aja jadi luar biasa. Karena training bahasa Inggris Pare Kediri itu kan konsepnya kayak pesantren ya, full day training. Jadi mulai bangun subuh sampai sore sampai malam itu ada terus trainingnya. Jadi ini training yang sangat tepat sasaran, menggabungkan antara daily activity-nya bahasa Inggris dengan bahasa Inggris khusus penerbangan. Jadi akhirnya teman-teman adik-adik kita tuh banyak yang punya kemampuan untuk bisa menghadapi tes dan seleksi di maskapai-maskapai pada saat terjadi tes bahasa Inggris. Tidak hanya itu, setelah berjalan di Kampung Inggris Pare Kediri, akhirnya kita juga punya cabang di Kampung Tumo Bojonegoro ini. Tempatnya seperti ini masih terus membangun. Di tempat ini juga akhirnya kita buat semacam kayak tidak hanya sekolah pramugari, tapi juga sekolah perhotelan, ada juga sekolah kepribadian, ada juga sekolah public speaking, namanya Rockers, Bojonegoro Public Speakers. Kita juga kedepannya akan punya homestay, tempat penginapan yang masih akan kita bangun. Kolam renang juga sudah ada, camping ground. Ini nanti kita sulap ke jadi tempat camping ground outbound ke depannya, dan ujung-ujungnya insya Allah tempat ini akan menjadi kawasan desa wisata. Nah, kurang lebih perjalanan Red Angel seperti itu, Dek. Jadi melalui story-nya tadi, coach berharap bahwa dengan biaya yang sehemat-hematnya yang kita coba kondisikan, setidaknya kita punya kesempatan untuk belajar ilmu yang sebesar-besarnya. Jadi jangan sampai ada pikiran, tahu gitu gue sekolah di sono aja deh. Nah, kemungkinan besar itu mungkin tidak terjadi. Survei membuktikan kalau sudah sekolah di sini ya tidak ada rasa penyesalan untuk kenapa nggak memilih sekolah yang lain. Karena pada dasarnya insya Allah ini yang terbaik. Setuju ya? Oke, tepuk tangan boleh?